Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plankton Cuan, tempatnya para plankton mencari cuan. Oke, hari ini agak kurang baik ya. Kalau kita lihat dari pergerakan IHSG, hari ini mengalami tekanan dari seller ya. Hari ini penutupan ditutup dengan minus 0,47%. Oke, tidak lain dan tidak bukan karena adanya kabar. Kita lihat kabarnya. Ya, hari ini ada satu kasus varian baru Omicron terdeteksi di Indonesia. Oke, ini dikutip dari kompas.com ya. Nah, karena itulah akhirnya IHSG hari ini mengalami penurunan yang lumayan ya. Kalau kita lihat dia tertahan di EMA 20. Nah, untuk besok apakah masih turun atau akan berbalik arah ya? Kalau menurut saya besok masih akan ada penurunan. Kenapa? Karena masih ada sentimen negatif dari dalam negeri ya, seperti virus yang tadi itu. Sedangkan kemarin itu ada sentimen negatif dari luar, tapi ternyata reaksi pasar setelah adanya sidang dari The Fed tidak terlalu menakutkan ya. Akhirnya tadi pagi sempat berbalik arah, dan pada siang hari langsung ada kabar dari varian Omicron terdeteksi di Indonesia ini. Akhirnya mulailah panic sell terjadi, yang akhirnya penutupan hari ini di minus 0,47%. Jadi untuk para trader yang memiliki saham di blue chip ini sangat berpengaruh sekali ya, minus rata-rata ya, market kebakar kalau kita bilangnya. Oke, untuk besok saya mau memberikan beberapa rekomendasi saham yang kemungkinan akan bisa memberikan cuan ya. Oke, untuk rekomendasi saham yang pertama adalah Kalbe Farma ya. Dengan adanya berita masuknya varian baru, saham-saham farmasi ini berpotensi untuk naik ya. Kalau kita lihat hari ini volumenya sudah cukup besar ya. Itu tandanya para buyer sudah mulai masuk nih. Karena mereka berharap dengan adanya varian baru, farmasi itu bisa mendapatkan cuan ya. Kalau kita lihat Kalbe Farma ini ada support di sekitaran 6000 di sekitar 1615 ya. Target terdekatnya adalah di 1650 ya. Nah, untuk target selanjutnya bisa ke 1670-an ya. Nah, untuk besok dipantau nih. Kalau bisa jangan terlalu lama ya memegang saham ini ya. Kalau udah cuan lebih baik sih saran saya dijual aja ya. Karena ini karena beritanya masih hangat aja, jadi para investor mulai berbondong-bondong masuk untuk membeli saham farmasi ini. Ya, yang berikutnya adalah Kimia Farma Tbk ya, atau KAEF ya. Hari ini dengan volume besar dan gagahnya naik ya. Penutupan hari ini di plus 4,44% ya. Setelah dia menyentuh dari support trendline ini, akhirnya langsung mantul, ditambah berita hari ini tentang varian baru. Lagi-lagi dari bidang farmasi mengalami penguatan yang cukup signifikan hari ini. Oke, untuk besok juga masih ada potensi ya di Kimia Farma ini. Target kita adalah tetap, saya masih target terdekatnya di 2650 sampai 2680-an ya. Untuk target selanjutnya kalau seandainya bisa tembus dari resist yang ada di sini, target selanjutnya itu ada di 2770-an ya. Jadi bisa dipantau nih. Dan sekali lagi saya harap jangan terlalu lama hold saham ini ya, karena ini masih anget-anget ya beritanya istilahnya. Jadi kalau cuan langsung take profit aja, ditambah besok juga hari Jumat, rata-rata orang akan buang barang ya, mungkin untuk liburan atau gimana entahlah. Jadi dipantau KAEF. Oke ya,
Selanjutnya adalah Antam. Nah, Antam pasti banyak yang nyangkut ini ya. Oke, kalau kita lihat Antam ini sudah lama terjadi koreksi ya. Nah, sekarang Antam ini sebenarnya sudah menyentuh support dia. Jadi support dia itu ada di 2250-an ya. Nah, setelah dia menyentuh garis trendline ini yang saya buat, akhirnya mantul ya hari ini ya, dengan penutupan hari ini di plus 0,44%. Nah, ini mudah-mudahan Antam akan terjadi pullback ya untuk sementara waktu ini. Oke, Antam untuk targetnya adalah 2000 sekitaran ini nih. 2360-an ya. Kalau kita lihat di sini 2000 sekitaran 2360-an. Tapi ini kemungkinan untuk jangka nggak 1-2 hari ya, mungkin bisa semingguan ya. Jadi targetnya lumayan jauh sebenarnya. Nah, untuk Antam ini juga ada resist di sekitar 2320 ya. Ini resist yang lumayan kuat ya. Sebelumnya adalah support. Jadi untuk yang mau copet-copet dekat atau cuan-cuan tipis boleh di 2320, tapi ini lumayan tipis ya. Ya 1% lebih dikit lah. Tapi kalau mau yang sabar bisa di 2360-an nanti ya. Mudah-mudahan tidak ada kabar yang jelek lagi. Oke, yang terakhir adalah MDKA atau Merdeka Copper Gold TBK. Ya, ini saham yang saya lihat pergerakannya rapi dan bagus ya. Sebelumnya dia ada garis trendline di sini. Akhirnya dia bisa break dari garis trendline, terus retest, dan garis trendline ini menjadi support kuatnya MDKA ini ya. Kalau kita lihat dia baru saja mengalami koreksi dan sepertinya mulai terjadi pullback di sini. Kalau saya tarik garis Fibonacci, kita lihat retrace-nya dia sampai ya, retrace-nya di 0,382%. Biasanya kalau saham-saham yang mengalami koreksi dan retrace di 0,382 itu berarti saham-saham yang sedang bagus ya. Jadi dia tidak koreksi sampai 0,5 Fibonacci atau 0,618 Fibonacci. Di 0,382 dia sudah mulai berbalik arah dan di sini menjadi support kuatnya MDKA ini. Jadi untuk MDKA ada potensi untuk besok ya. Supportnya dia di sekitar 3580-an. Nah, target berikutnya adalah terdekatnya dia adalah 3960-an. Kalau kita lihat di sini ya. Pas di garis atas 0 Fibonacci ini, itu target terdekatnya saja. Kemungkinan bisa lebih, tapi untuk sementara waktu kita main pendek aja ya. Kalau kita lihat juga volumenya sangat kuat, sangat bagus. Jadi mudah-mudahan besok ada cuan dari MDKA. Sementara itu dulu rekomendasi saham yang untuk besok ya. Mudah-mudahan ada cuan dari rekomendasi saham yang saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.